ya, supaya tahu ya. Boleh jadi kalau saya sudah sering sekali saya datang ke pasar-pasar hanya untuk meyakinkan betul tidak apa yang disampaikan oleh para narasumber saat itu betul-betul pemotongannya sempurna atau tidak. Ya, ternyata saya temukan ada yang kepalanya ditekuk ke belakang, langsung busuk. Udah itu langsung dibuang ke air boiler panas. Matinya karena penyembelihan atau air panas? Air panas. Kira-kira Kalau itu air. masih hidup dan masuk ke air panas. Ayamnya halal ya? Halal. Halal. Tapi prosesnya membuat sesuatu yang sudah jelas halal akhirnya menjadi Haram. air sudah jelas Halal. halal. Kemudian setelah itu diproses, ternyata prosesnya melalui sesuatu yang haram, keluarnya menjadi Haram. itulah kenapa perkembangan sains dan teknologi boleh jadi memudahkan urusan kita ya, tetapi pada satu sisi sesuatu yang sudah jelas akhirnya menjadi tidak jelas. Ibu, bapak-bapak, kalau cabai merah halal nggak? Kalau cabai bubuk ada proses belum? tentu. Ya, sama seperti air ini. Kalau bapak ibu nanti ada mata air kemudian langsung diminum, aman, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah melalui proses, maka proses-proses itu harus diidentifikasi. Prosesnya bagaimana? Itulah yang disebut dengan titik kritis. Ya, titik kritis itu suatu kondisi yang sudah jelas, kemudian karena prosesnya itu akhirnya menjadi tidak jelas. Ya. Nah, Bapak Ibu pernah minum air kemudian rasanya agak beda-beda gitu, lebih enak gitu ya, walaupun air putih. Ya. Kira-kira itu air apa itu? Ada sesuatu yang dimasukkan misalnya. Nah, yang dimasukkannya itu halal atau tidak? Enggak tahu. Nah, itulah yang disebut dengan titik kritis. Penambahan dalam suatu makanan ya, yang kadang-kadang kita menganggap itu air halal air mah. Padahal proses itulah yang membuat akhirnya menjadi sesuatu yang tidak jelas. Oke Bapak Ibu ya. Ini tadi Bapak Ibu makan apa, di depan ada apa? Roti. Ini punten Pak ya. Ini apa? Kacang. Ini kacang. Halal? Halal. Untuk meyakinkan harus ada logo halal. Logo halal ini yang resmi itu yang gambarnya wayang. Udah, jangan protes, itu harus kita terima. Ya, itu logo. Kita perlu ke substansi. Bagaimana supaya masyarakat itu paham tentang halal. Ya, Bapak Ibu, ini hanya kacang. Kenapa kacang ini perlu disertifikat halal? Bapak Ibu di rumah sok ngulup kacang, osok disertifikat halal deh. Kunaon tadi sertifikat halal? Karena jelas langsung diambil, dicuci dengan sendiri, direbus. Sekarang yang ini kita nggak tahu prosesnya, maka terkait nanti urusan dengan orang, maka ketika kita ingin mendapatkan kenyamanan, produk ini aman, maka kita bisa melihat dari logo halal. Begitu Bapak Ibu. Nah, pada hari ini saya ingin menyampaikan tentang regulasinya. Jadi kita beruntung di negara Indonesia ini, halal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tujuannya apa? Menjamin supaya masyarakat Islam khususnya mendapatkan keamanan dan kenyamanan ketika akan mengkonsumsi suatu produk. Halal ini bukan urusan sepihak. Halal ini cek saya. Nggak bisa seperti itu. Maka
pemerintah melalui peraturan perundang-undangan ini memberikan aturan terkait dengan yang disebut sertifikasi halal atau jaminan produk halal. Sertifikasi halal ini adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH. Apa BPJPH? Hati-hati jangan ketukar sama BPJS. BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, BPJPH ini adalah lembaga ya di bawah Kementerian Agama. Jadi sertifikat halal itu dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal yang tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Jadi MUI masih tetap memiliki peran yang cukup penting, yaitu dalam rangka memberikan fatwa. Jadi Bapak Ibu, ya, kalau di luar beredar, oh iya mah mengambil alih posisi MUI, bukan, justru di sini memperjelas posisi MUI itu, yaitu yang memberikan fatwa. Kalau sertifikat halal itu ingin keluar, maka harus ada fatwa dari MUI. Tetapi yang mengeluarkan sertifikat halalnya yaitu adalah BPJPH atau lembaga pemerintah, dalam hal ini adalah negara. Jadi posisinya kuat, sertifikat halal itu dikeluarkan oleh negara. Pernah lihat sertifikat halal yang baru sekarang seperti apa? Oh, ada gambar Garudanya Pak sekarang. Nanti ditunjukkan Kang Afri ya, sertifikat halal yang sekarang dikeluarkan. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi sekarang kita harus pahami betul bahwa yang mengeluarkan sertifikat halal itu adalah BPJPH atau negara. Ya. Nah, kemudian sertifikat halal ini keluar kalau ada fatwa dari MUI. Fatwanya ini dapat dari mana data-datanya? Ada yang tahu nggak? Kan MUI itu mau ngasih fatwa. Data-datanya diambil dari mana? Diambil datanya dari Bapak Ibu sebagai pendamping PPH. Pendamping PPH ini adalah orang nanti yang mendampingi pelaku usaha, ya, datang ke pelaku usaha, dicek bahannya, dicek prosesnya, kemudian data-data ini dijadikan dasar oleh MUI untuk mengeluarkan fatwa. Jadi Bapak Ibu sekarang yang di sini menjadi pendamping PPH itu tanggung jawabnya sangat besar. Karena data hasil verifikasi validasi Bapak Ibu ke pelaku usaha itu dijadikan dasar oleh MUI untuk mengeluarkan fatwa. Jadi posisi pendamping PPH itu posisinya posisi yang sangat menentukan. Kalau Bapak Ibu sebagai pendamping PPH tidak hati-hati dengan bahannya, dengan prosesnya, MUI kan tidak turun ke lapangan. Yang turun ke lapangan adalah Bapak Ibu di sini. Nanti data dari Bapak Ibu dalam bentuk data-data, kemudian nanti oleh MUI dikaji, maka setelah dikaji jika memenuhi maka dikeluarkanlah ketetapan fatwa. Setelah keluar ketetapan fatwa, baru kemudian BPJPH mengeluarkan sertifikat halal. Tadi Bapak Ibu ada produk. Produk itu adalah barang atau jasa. Kalau dulu sertifikat halal itu hanya makanan dan minuman. Kalau sekarang produk itu adalah barang dan jasa. Barang itu apa saja? Barang itu makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik. Ibu-ibu pakai kosmetik pakai apa, Bu? Serius. Cari yang berlogo halal. Bapak-bapak pakai minyak rambut hati-hati. Pakai minyak rambutnya apa itu, Pak?
Urang aring aman lah ya tamu. Bapak Ibu, nanti kalau bapak-bapak yang suka pakai minyak rambut itu ada bahannya namanya gliserin. Nah, gliserin itu bahannya dari lemak, Pak. Lemaknya pilihannya kan ya bisa dari Babi. bisa dari itu, bisa dari sapi dan sebagainya. Nah, bayangkan oleh Bapak Ibu kalau maksudnya kita sholat pakai minyak rambut, ternyata minyak rambutnya mengandung. Saya pikir Pak Ustadz bisa menjawab kira-kira seperti apa. Nah, itu adalah kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika, termasuk barang gunaan, ya. Barang gunaan Bapak ini kulit, Pak. Pak Ustadz, ini kulit apa, Pak Ustadz? Kalap. Bukan kulit. Bapak Ibu, Contoh kulit lah pokoknya makin. saya kulit. Saya ketika berangkat berapa tahun yang lalu ke Singapura itu di toko-tokonya itu ada sepatu. Nah, sepatunya di situ ditulis pig skin. Pig itu apa? Babi. Skin kulit ya. Dari kulit babi, Pak. Ya. Bapak yang pakai sabuknya dari kulit buaya. Kulit buaya ya gitu. Nah, jadi sampai ke barang gunaan, sepatu, kemudian dompet, baju, kerudung. Kalau ibu-ibu pernah dengar ada kaos kaki halal? Belum? Nah, coba dibuka Bu, itu namanya, saya kasih tahu mereknya nggak ya? Soalnya kalau dikasih tahu ke saya tuh sok lebar, soalnya saya nggak di endorse gitu. Ada satu merek kaos kaki itu mereknya kaos kaki Soka itu. Coba dibuka teh, ya Bu. Soka. Itu bersertifikat halal. Ya. Kok sampai bersertifikat halal? Ya itu karena beliau produk itu dijaga dari mulai bahan bakunya, dari mulai prosesnya sampai kepada bagaimana pengemasannya. Ya. Jadi sertifikasi halal itu bukan hanya urusannya ini bukan babi gitu ya, ini bukan anjing dan sebagainya. Tetapi cek bahan bakunya, yang kedua lihat prosesnya. Bapak Ibu, saya mendampingi pelaku usaha di suatu daerah. Tahu kicimpring? Kicimpring. Bahannya dari apa? Singkong. Sambal. Halal kan? Halal. Diproses tuh Pak. Dijemur di sisi jalan. Pas dijemur, hari prosesnya aman bahannya. Diproses tuh, dijemur di sisi jalan. Di situ anjing keliling. Anjing sok tukang tonggeng. Gitu ya. Kompolan. Kira-kira gimana itu? Terjaga nggak kalau ketahuan? Namun ketika ketahuan, artinya apa? Harus dijaga. Akhirnya kami melakukan pembinaan ke pelaku usaha itu. Dari mulai, mohon maaf Pak, itu si usaha kicimpring itu asalnya satu produk. Diproduksinya hanya isi dental, sakapeng hayang buat ngajiun. Ketika tidak ada mau, ya udah nggak buat. Nah, asalnya seperti itu. Sekarang produksinya tiap hari. Asalnya satu rumah, sekarang beberapa rumah. Kemudian asalnya satu produk, sekarang 12 produk dan sudah bersertifikat halal. Kemudian asalnya ya itu hanya dijual, ya nggak dijual. Amun aya tamu dibawakeun ke oleh-oleh. Sekarang apa? Dibawa, dijual. Kalau kemarin saya laporan ke saya itu sudah dikirim ke Sumatera. Ya, ke beberapa kota, ya. Bahkan sudah ada yang dikemas, dijual di Shopee. Ya. Nah, dan sudah bersertifikat halal. Dan ketika saya perhatikan prosesnya, itu dari mulai asalnya menjemur di sisi jalan, kemudian saya jelaskan, akhirnya tidak lagi menjemur di sisi jalan, dipindahkan di genteng. Ternyata dia mengamati, Pak,
dina genteng teh sok aya manuk. Duka kiih, duka naon gitu ya. Akhirnya apa? Dia pindahkan kemudian dia buat dari bambu-bambu karena di kampung banyak bambu, dia buat bambu-bambu kemudian pakai plastik di tudungan. Jadi dijemur nanti di tudungan. Dan dia cerita ke saya, Pak, asal siga di open jadi si kicimpring teh asal jadi nanti bekah gitu ya. Itu kata saya berkah dari Anda menjaga proses produk halal kata saya. Nah, Bapak Ibu, artinya ketika nanti di sertifikat halal harus ada peningkatan kualitas produk. Bahannya tidak hanya halal tetapi thayyib. Ya ayuhanas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wala tattabi'u khutuwat innahu lakum aduwwun. Bapak Ibu, nah jadi nanti dengan sertifikat halal ini produk ini harus naik kelas. Cik, tinggal aya gitu produk di supermarket anu tidak bersertifikat halal. Kecuali barang yang diharamkan. Ya, kalau Bapak Ibu punya produk, kalau ingin masuk ke supermarket pasti diminta sertifikat halal. Otomatis ketika produknya nanti bersertifikat halal, itu dengan sendirinya akan menaikkan kelas para pelaku usaha, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil. Sedangkan pelaku usaha mikro dan kecil sebagian besar adalah umat Islam. Oke Pak ya. Nah, jadi barang. Yang kedua adalah jasa. Jasanya apa? Penyembelihan. Makanya Bapak Ibu yang pesantren nanti kalau bisa santri-santrinya didorong untuk mengikuti pelatihan juleha. Juleha. Sanes juleha, juru sembelih halal. Di luar negeri itu profesi juleha itu sangat diperhatikan dan memiliki tempat yang istimewa. Saya pernah nanya pembuluh bayaran. Saya pernah nanya yang tukang sembelih satu malam dia potong berapa gitu. Saya tanya, ternyata dia bisa motong sampai 200 ekor. Saya tanya, berapa dibayar? 100.000. Itu memang sekarang karena profesi itu kelasnya belum naik. Tapi ke depan ini akan menjadi profesi yang menjanjikan. Makanya ajari nanti santri-santrinya untuk memiliki kompetensi ini. Ya. Karena apa? Sekarang kalau di lapangan orang itu sudah mulai sadar halal. Bapak Ibu yang ada di sini rata-rata kan ustadz, ceramah saja tiap minggu di masjid-masjid tentang penyembelihan yang benar. Kira-kira sarieun teu meuli hayam ge. Karena pas sekarang itu orang itu masih hare-hare ya. Tidak peduli. Salah satunya boleh jadi karena kita jarang menginformasikan tentang persoalan halal ini. Makanya nanti Bapak Ibu setelah ikut pelatihan ini bukan hanya menjadi pendamping, tetapi sekaligus menjadi juru dakwah tentang halal. Karena di masyarakat saya yakin hanya sedikit sekali yang berceramah tentang masalah halal. Kami pernah survei ke masjid-masjid dengan melihat jadwal khutbah sholat Jumat. Itu hanya bisa dihitung dengan jari yang berceramah tentang halal. Padahal halal ini adalah berkaitan dengan syariat yang sudah jelas. Ya, jadi Bapak Ibu mudah-mudahan ke depan bisa menjadi perhatian kita semua. Ini adalah penyembelihan. Kemudian ada pengolahan, ada pengemasan, pendistribusian, penjualan, penyajian. Ini kalau dibahas lama. Tapi salah satunya adalah misalnya pendistribusian. Ke depan jasa pendistribusian. Kalau misalnya Bapak Ibu sekarang kirim barang dari satu tempat ke tempat lain, dari satu kota ke kota lain, kira-kira barangnya itu disatukan dengan barang yang najis dan haram atau dipastikan barang-barang yang disatukan dalam satu kontainer itu barang yang halal semua? Udah tahu.
ya. Ada daging B2 disatukan dengan daging ayam B1. Disatukan tuh dalam satu kontainer. Kira-kira ada kemungkinan kontaminasi nggak? Ada kemungkinan tercemar nggak? Maka nanti distribusi yang seperti ini bisa mengajukan sertifikasi halal. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu meminta barang dari satu daerah ke daerah lain, Ibu Bapak bisa memilih nanti ya pendistribusi yang sudah memiliki sertifikat halal. Tetapi sertifikat halal ini tidak bisa sekaligus beres. Butuh waktu. Ya, karena yang disertifikat halal itu bukan hanya masalah barang tetapi juga jasa. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu ini adalah informasi terkait dengan produk. Ya, jadi produk itu ada barang, ada jasa. Barang itu bukan makanan minuman, termasuk barang-barang gunaan. Bapak Ibu hati-hati sekarang kalau sudah tahu tentang halal. Insya Allah semakin Bapak Ibu banyak tahu tentang halal, maka semakin Bapak Ibu itu akan banyak memilih hati-hati barang-barang yang akan digunakan. Ya, saya dari mulai mohon maaf minyak rambut. Ya, dulu cuma ada satu merek yang bersertifikat halal. Saya cek setiap saya belanja, ternyata Pak ada perkembangan. Ya, si bahan-bahannya itu si produk-produknya itu sudah mulai bersertifikat halal. Kemudian ibu-ibu kalau beli sabunnya sudah cek ada logo halalnya enggak? Ya. Belum pernah lihat. Sudah. Nanti bapak-bapak kalau mengantar ibu-ibu belanja, bapak-bapak kan di belakang. Ya. Ibu-ibu kan di depan. Nah nanti mah bapak-bapak bagian nyortir. Ibu-ibu masukkan, bapak-bapak pindahkan deui kan gitu terus. Kunaon dipindahkeun? Teu halal. Dikasih foto. Loba teuing teu halal. Disortir ya. Bapak Ibu saya di bagian belakang suka nyortir. Ibu tahu tom yum? Suka masak tom yum enggak? Suka masak? Bumbu apa yang bersertifikat halal? Tom yum itu. Karena cuma ada satu. Saya tahu apa? Karena saya suka bagian sortir. Jadi saya cek ya ke pasar, istri belanja, saya belakang sortir. Tidak bersertifikat halal, tahan, ganti lagi yang lain. Seperti itu Pak. Ya, cuma ada satu merek. Mereknya merek bambu. Ya. Nah, jadi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Selanjutnya. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita. Ya. Undang-undang ini menyebutkan bahwa produk yang masuk, yang beredar, yang diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Jadi amun teu disertifikat halal, tekenging lebet, tidak boleh beredar, tidak boleh diperdagangkan. Ya, bayangkan Bapak Ibu, para pelaku usaha mikro dan kecil, ya, tidak punya sertifikat halal, padahal itu menggantungkan nafkahnya di situ, kemudian tidak ada sertifikat halal, kemudian produknya tidak masuk beredar dan diperdagangkan. Kira-kira siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab? Yang mendengarkan informasi ini bertanggung jawab. Karena sudah tahu. Makanya sertifikasi halal ini bukan hanya terkait dengan masalah kita menjalankan perintah agama, tetapi juga terkait dengan menjalankan undang-undang, terus sekaligus menjalankan terkait dengan masalah keumatan ini. Karena sebagian besar pelaku usaha mikro dan kecil adalah kita ini, masyarakat kecil, yaitu umat Islam. Ya, nah jadi wajib bersertifikat halal. Cek selanjutnya. Nah ini yang menjadi catatan penting juga, ternyata sertifikat halal ini ditarget untuk produk makanan dan minuman itu terakhir 17 Oktober 2024. Sabar tahun deh Pak. 2 tahun. Hampir 2 tahun.
ada waktu 2 tahun. Kalau produk yang lain masih lama lah. Obat tradisional dan sebagainya, kosmetik itu masih lama. Tapi yang harus menjadi perhatian adalah makanan dan minuman. Itu 17 Oktober 2024 harus sudah semua produk itu bersertifikat halal. Selanjutnya, nah ini logo halalnya Pak ya. Ya udah, Samina Watona ya. Oke ya. Nah, sertifikat halal itu ada 2 pilihan. Ada yang jalur self declare, ada yang jalur reguler. Ya, sertifikat halal itu ada 2 jalur. Ada yang reguler, ada yang self declare. Yang reguler itu petugasnya namanya auditor halal. Saya auditor halal. Syarat pendidikannya minimal S1. S1-nya pun khusus bidang biologi, bidang kimia, bidang kedokteran, bidang gizi, teknologi pangan yang terkait dengan produk-produk makanan. Kebetulan saya biologi bidangnya. Ya. Nah, jadi auditor halal ini minimal S1, kemudian pendidikannya harus tadi berasal dari rumpun tadi biologi, kimia, biokimia, teknologi pangan, kedokteran dan sebagainya. Nah, kemudian produknya masuk dalam kategori high risk, resiko tinggi. Resiko yang tinggi itu apa? Yang prosesnya rumit. Yang kalau misalnya kita mau ngecek ini perlu laboratorium. Contoh yang sederhana. Bakso rumit nggak? Bakso rumit nggak? Rumit. Ketika kita ragu bakso itu bahannya dagingnya dari daging apa? Maka perlu dilakukan pengujian laboratorium. UIN Bandung kebetulan punya laboratorium pengujian halal untuk menguji DNA babi. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau studi banding, jalan-jalan, mau lihat daging babi, boleh main ke UIN Bandung. Punya stok. Siap. Untuk pengecekan itu, untuk pengecekan ya, untuk mengecek bahwa bakso itu mengandung B2 atau tidak. Kemudian untuk targetnya bisa UMK, bisa menengah, bisa besar. Kemudian, nah biayanya mandiri, artinya ditanggung oleh pelaku usaha. Ini untuk yang reguler. Kalau mau daftar yang reguler bisa nanti daftar ke LPH UIN Bandung. Sudah terakreditasi. Nah, kalau yang jalur kedua adalah jalur self declare. Self declare itu adalah sertifikasi halal yang dilakukan berdasarkan pernyataan pelaku usaha. Nah, di sini petugasnya adalah yang disebut dengan pendamping PPH. Pendamping proses produk halal. Bapak Ibu di sini adalah calon pendamping PPH. Pendamping PPH ini pendidikannya minimal SMA. Jadi mohon maaf yang SD, yang SMP bukan tinggi. Persamaan dulu. Jadi pendamping PPH itu belum bisa, tetapi jadi juru dakwah halal harus lah, gitu ya. Oke ya. Jadi pendamping PPH ini pendidikannya minimal SMA. Kemudian lulus pelatihan ini. Nanti kalau sudah lulus pelatihan ini akan mendapatkan sertifikat, nanti akan diregistrasikan ke Kementerian Agama BPJPH. Nanti kalau sudah punya nomor registrasi itu kayak SIM. Ya, jadi Bapak Ibu nanti bisa mendampingi pelaku usaha. Setiap pelaku usaha yang didampingi oleh Bapak Ibu, satu pelaku usaha yang sertifikat halalnya terbit, nanti akan diberikan insentif oleh pemerintah 150.000 per satu sertifikat. Jangan melihat satunya. Pendamping kami ada yang sudah sampai 200 lebih.
Etang 200 kali 150.000 saudara. Gitu lah. Saudara, berapa Pak? 150.000 dikali 200 berapa? 30 juta kan? Jadi hitung pakai kalkulator boleh? Dihitung kan? Berapa kan? Ya. 30. Berapa kan? 30 juta. 30 juta Pak. Ya. Jadi itu yang penyuluh-penyuluh agama. Bapak Ibu bisa nanti main tuh, namanya Ustadz Aji dari pesantren Sawoban. Itu pendamping PPH dari kami yang kami bina. Ya. Asalnya dia yang datang ke pelaku usaha awal-awal. Ternyata ketika sertifikat halalnya keluar, akhirnya dia namanya booming. Sekarang dia nunggu di pesantren, orang yang mau perlu datang ke pesantren. Keren gak coba? Keren lah. Kalau mau diundang, beliau undang tuh. Ya, beliau ahli di ilmu falak di apa? Kuning di Tasikmalaya. Ya, kuning Salopan. Iya Salopan. Kuning. Itu ya. Jadi luar biasa beliau. Sekarang yang datang itu pelaku usaha, gitu ya. Sampai akhirnya dia kadang-kadang kemarin ketika sudah keluar sertifikat halal, karena gratis ya, kan gratis. Akhirnya dia diundang syukuran Pak. Sampai ke saya, pasti kapan ke Tasik? Ayo nongkan, iya cina abi tujuh rosok syukuran. Karena gratis sertifikat halalnya dan para pelaku usaha merasa senang dibantu oleh kita semua. Dan dia mendapatkan insentif dari pemerintah secara langsung. Kalau insentif yang lainnya itu kan rezekinya dia gitu ya. Kemudian produknya low risk. Jadi yang bisa disertifikat halal itu cuma 3 yang gratis ini. 1 makanan, 2 minuman, yang 3 obat. Obatnya obat herbal. Makanan pun dibatasi. Nanti Bapak Ibu saya kirim, ada grupnya kan di sini? Ada. Nanti dikirim, minta masukin ke grup aja. Biar nanti langsung dikirim, nanti Bapak Ibu bisa cek produk saya masuk yang bisa difasilitasi gratis atau tidak. Ya. Contoh, kicimpring, keripik-keripikan, Kerupuk. cake bakery, kue basah, ya. Nah, minuman kan sekarang Thai tea dan sebagainya, ya, itu bisa gratis. Ya. Termasuk Bapak Ibu kemarin waktu saya ngasih pelatihan di mana itu ada pelaku usaha itu dia mengajukan sertifikat halal itu Starling. Tahu Pak Starling kan? Starbucks keliling Pak. Kopi Starbucks keliling. Cuman saya bilang jangan pakai Starbucks kata saya itu, karena Starbucks itu merek dagang yang sudah punya hak HKI gitu ya. Atau Pak bingung atau naon gitu, ganti weh kopling gitu saya. Kopi keliling gitu. Nah, jadi produknya low risk, makanan, minuman, kemudian satu lagi obat herbal. Kak Afri nanti tolong dikirim keputusan Kepala Badan nomor 33 tahun 2021 tentang produk-produk apa saja yang bisa disertifikat halal secara gratis. Kemudian, nah kalau yang saya declare ini UMK-nya, tetapi di sini saya kasih tanda bintang karena UMK sekarang itu kan sampai 2 miliar ya. Kalau dulu kan cuma 500 juta. Nah sekarang itu 500 juta itu yang mendapatkan fasilitas self declare atau difasilitasi gratis. Jadi yang punya omset 1 tahun 500 juta itu bisa mendapatkan fasilitas gratis. Ya. Nah, lebih dari itu tidak mendapatkan fasilitas gratis. Kemudian biayanya dari APBN, APBD dan lain-lain, bisa dari lembaga-lembaga dan sebagainya yang mau memfasilitasi sertifikat halal secara gratis. Dan sertifikat halal gratis ini diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kalau Bapak lihat nanti di Undang-Undang Cipta Kerja, di sana jelas
bahwa sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil itu digratiskan, ditanggung oleh negara. Ya. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita yang mengikuti pelatihan ini mempercepat sertifikasi halal di Karawang ini. Ya. Bagaimana caranya supaya Karawang ini ya bisa hadir untuk UMK-UMK-nya yang nanti mendapatkan sertifikat halal secara gratis. Ya. Oke, lanjutkan. Nah, proses sertifikasi halal tadi Bapak Ibu. Jadi pelaku usaha, setelah pelaku usaha itu tadi memenuhi persyaratan, sama Bapak Ibu nanti diproses sebagai pendamping. Setelah diproses pendamping, nah tugas pendamping itu apa? Tugas pendamping itu adalah mendampingi pelaku usaha. Bagaimana mendampinginya? Supaya memenuhi persyaratan kehalalan suatu produk. Ya. Nah, nanti setelah pendamping ini mendampingi pelaku usaha, maka pendamping ini melakukan tugas utama, yaitu adalah verifikasi dan validasi. Verifikasi dan validasi itu harus datang ke lokasi. Nanti Bapak Ibu cek. Kalau saya misalnya datang ke rumah Ustadz, ini misalnya produknya ini, saya cek bagaimana bahan-bahannya. Coba cek. Bahannya misalnya menggunakan minyak A, mana minyakannya, mana bon pembeliannya. Jadi kita mempersaksikan bahwa bahan-bahannya betul nggak yang dia tulis itu adalah benar. Yang kedua, dia jelaskan prosesnya dan kita saksikan prosesnya. Benar nggak prosesnya itu? Terhindar nggak dari sesuatu yang najis dan diharamkan? Kita mempersaksikan itu. Nah, makanya ya setelah kita mempersaksikan, maka selanjutnya adalah kita memberikan rekomendasi. Rekomendasinya nanti by system. Tidak ada print-printan, semuanya bekerja by system. Makanya di sini diminta untuk membawa laptop atau komputer. Ya. Jadi nanti bekerja by system, nanti diverifikasi, dicek, iya, setuju gitu ya, memenuhi, centang, kemudian nanti muncul rekomendasi. Rekomendasi dari Bapak Ibu sebagai pendamping nanti dijadikan dasar oleh MUI untuk membuat ketetapan fatwa. Jadi Bapak Ibu tanggung jawab dunia akhirat. Kira 150.000 sudah tanggung jawab dunia akhirat. Pak, saya pas waktu pelatihan dulu gitu ya. Jangan-jangan kita itu masuk surga karena masalah urusan halal ini gitu. Kan ada orang yang masuk halal lewat jalur apa? Jangan-jangan di antara kita ikut pelatihan ini kita masuk surga lewat jalur ini. Nah, setelah nanti MUI bersidang, maka nanti hasil ketetapannya itu dijadikan dasar oleh BPJPH untuk menerbitkan sertifikat halal. Jadi sekarang sertifikat halal yang Bapak Ibu tangani itu jalurnya jalur apa Pak? Self declare. Jalur self declare. Bapak Ibu di sini menjadi apa namanya? Pendamping. Pendamping apa? PPH. Jadi Bapak Ibu di sini semuanya nanti menjadi pendamping PPH. Nah, untuk menjadi pendamping PPH yaitu salah satunya harus memiliki sertifikat pelatihan. Nanti mendapatkan nomor registrasi. Setelah dapat nomor registrasi baru Bapak Ibu bisa bekerja. Insya Allah kami akan bantu dengan cepat. Tergantung Bapak Ibu nanti menyelesaikan soal-soal ujiannya. Ujiannya nanti harus dilewati. Ujiannya open book, open dokumen. Jadi filenya nanti dikasih. Soalnya silahkan dikerjakan di rumah, ya. ABCD juga. Isi-isi kan nanti materinya dikasih, tinggal lihat soalnya jawab ya. Oke, langsung lanjut. Nah, ini
persyaratan untuk mengajukan sertifikat halal. Jadi nanti kan yang Bapak Ibu tangani itu adalah pelaku usaha. Pelaku usaha ini tadi harus masuk kategori tadi, produknya memenuhi atau tidak. Kang Afri udah di-share di grup? Coba di-share ke grup. Belum bikin ya? Oh belum. Nanti akan di-share. Sudah ada. Masuk ke grup aja. Nomornya ini tolong dimasukin. Biar bisa share. Ya. Silakan. Tadi sini. Ya, jadi produknya tidak beresiko, omsetnya 500 juta dan harus punya NIB, nomor induk perusahaan. Ada yang pernah tahu NIB apa? Bapak punya NIB, Pak? Pernah membuat? Oh iya. Kategorinya apa kemarin di NIB-nya? UMK. Produknya apa, Pak? Oh, kicimpring. Kicimpring, Pak. Kicimpring ya. Satu produk aja, kicimpring aja. Pak. Tapi dia sekarang kita halal di sini. Besok ya. Oke, bisa. Oke. Ya, jadi harus punya NIB, nomor induk berusaha. NIB ini datanya online dan gratis. Kalau mau gampang nanti yang Karawang ini memang kerjasama sama di Dinas Layanan Terpadu. Jadi nanti data-data para pelaku usaha yang sudah punya NIB nanti digarap oleh Bapak Ibu semua. Jadi tidak 2 kali kerja. Itu lebih memudahkan pekerjaan Bapak Ibu semua. Ya. Ya. Bisa kan? Dinas Layanan Terpadu, Pak. Oke. Ya, nanti mungkin dari PCNU ya di sini mungkin bisa silaturahmi nanti dengan dinas. Pokoknya saya kerjasama sama dinas, Pak. Dinas provinsi. Jadi setiap ada pelaku usaha datang ke dinas provinsi yang mau menyelesaikan NIB, setelah itu langsung dikirim ke kami, Pak. Setelah dibuat NIB langsung dikirim ke kami, maka kami proses langsung sertifikat halalnya. Nah, jadi kalau kemitraan seperti itu akan mempermudah kita juga. Karena memang banyak persoalan justru di NIB. OSS-nya ya ada pengembangan sistem, kemudian itu dan sebagainya gitu ya. Kalau kita sampai turun ke situ memang capek juga. Bagusnya memang disinergikan nanti dengan dinas terkait. Sudah punya NIB, belum ada informasi lagi. Ayam geprek ya, Pak? Ayam geprek. Ayam geprek itu tidak masuk yang set declare, itu harus daftar reguler. Ya. Ya. Jadi kalau yang ayam geprek masih yang reguler, ya. Ayam crispy juga masih reguler. Ya, kenapa masuk reguler? Memang sampai sekarang ini masalahnya di penyembelihan. Saya nggak tahu di Karawang punya RPU nggak yang sudah bersertifikat halal? Punya nggak, Pak? Kalau nggak punya, nah itu peluang, Pak, buat ke depan, Pak. Sangguin. Kebanyakan tidak. Padahal suplai daging-daging itu butuh yang sudah bersertifikat halal. Maka siapa yang cepat untuk membuat RPU itu, saya pikir ke depan akan punya potensi besar. Nah, sampai pikiran memang. Gak apa. Kemudian di daerah-daerah lain juga ketika sama diskusi begini, Pak, kami nggak punya RPU. Ada beberapa kabupaten yang nggak punya RPU. Cerita ke saya. Akhirnya Pak, dia lagi diskusi sama teman-temannya bersama untuk membuka RPU. Solusinya jangan pulang. Solusinya adalah daftar yang reguler, Pak. Reguler itu biayanya mandiri, Pak.
Termasuk bakso itu sama, itu reguler karena rumit ya. Daging. Yang berbahan daging. Kemudian yang lainnya saya pikir standar, yang utama itu punya NIB. Kalau dulu kalau mau mengajukan sertifikat halal itu kan harus ada PIRT ya. Nah sekarang nggak usah, PRT-nya bisa nyusul nanti setelah sertifikat halalnya keluar. Nah ini untuk memberikan kemudahan juga. Nah kenapa pemerintah ini kemudian memfasilitasi sertifikat halal ini secara gratis untuk UMK? Karena UMK ini banyak keterbatasannya. Dan itu adalah pelaku yang memang harus dibantu. Nah makanya setelah dibantu ini ya kita juga harus memiliki peran di sana. Ya, jangan sampai pemerintah sudah memfasilitasi, ternyata dorongan dari kita juga tidak optimal. Ya, nah jadi optimalkan bagaimana para pelaku UMK ini untuk mendapatkan fasilitas sertifikat halal secara gratis. Selanjutnya, udah tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, ya. Kecuali dari produsen atau rumah potong hewan atau yang rumah potong unggas yang bersertifikat halal. Nah ini produk-produknya ada sekian produk, ada susu dan analognya, ada kacang-kacangan, ada kembang gula, produk ikan. Tapi udah bisa belum masuk grup ya? Udah. Bapak Ibu lihat di grupnya itu ada keputusan Kepala Badan nomor 33. Nanti Ibu Bapak tinggal cek. Misalnya Bapak Ibu ada cek misalnya rangginang, tinggal dicek itu masuk nggak di situ. Ya. Kemudian kue basah, cek di situ muncul nggak gitu. Ya. Nah itu adalah panduan Bapak Ibu nanti ketika mengecek produk itu masuk layanan gratis atau tidak. Ya, oke ya. Sudah dibuka Bapak Ibu semua? Sudah masuk? Oh Bapak Ibu ada yang belum masuk ke grup katanya. Oh iya, tunggu aja ya sambil dimasukin oleh panitia. Selanjutnya minuman, ya minuman juga banyak. Ada minuman pengolahan sari buah, minuman berperisa, kopi, minuman berbasis susu dan sebagainya, termasuk obat tradisional. Ya. Kemudian ini nggak usah sih. Oke. Cukup. Bapak Ibu, ini adalah materi singkat untuk regulasi. Regulasi nanti saya kasih, Bapak Ibu bisa sambil baca, ya. Tapi kalau terlalu banyak baca, sedikit-sedikit, penting paham, gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa kalau ada senggang waktu bisa untuk membacanya, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Sebelum, iya silakan Pak. Dan saya punya pengalaman dulu ketika tidak sosialisasi kepada ini banyak yang melakukan hal dan kreativitas ya. Karena dulu prosesnya beberapa banyak badan POM dulu harus ada juga di sana. Kemudian dinas kesehatan tidak dibubarkan saat itu, termasuk beberapa dinas koperasi, ada 9 dinas terkait saat itu baru bisa produk ini. Tapi saya tertarik di sini justru ini lebih akurat, simpel, akurat ya. Hanya saja begini, ini menentukan jenis bahan. Ya. Ketika misalkan ada bahan yang kita pakai mecin, tinggal tahu itu mecin halal itu kan gampang. Tapi ada produk yang sama sekali kita tidak ketahui hal dan tidak. Berarti kan memerlukan lab. Ya. Nah, di sini kita ingin menemukan bahan yang tidak tahu kita, ini harus seperti apa gitu ya. Nah, kemudian ada lagi tambahan. Ketika kita menjadi sudah menjadi apa ketika pendamping yang masih dipanggil dulu juga kayak lebih naik. Akhirnya setelah pendamping ini ada tingkat berikutnya. Gitu, terima kasih. Jawaban yang pertama terkait dengan bahan-bahan dengan kemudahan. Jadi memang sekarang lebih mudah. Ya, kalau dulu harus ada PIRT dulu, izin edar, baru bisa mengajukan sertifikat halal. Sedangkan izin edar itu waktunya panjang gitu. Nah sekarang diputus itu.
Jadi sekarang kita bisa langsung mengajukan sertifikat halal tanpa izin edar. Satu. Yang kedua, kalau yang self declare itu tidak perlu ada uji laboratorium. Itu yang menguntungkannya. Setiap yang self declare, makanya Bapak Ibu harus kuasai yang tadi, produk-produk mana yang masuk self declare. Nah, yang self declare itu tidak perlu uji laboratorium. Contoh sederhana. Bapak Ibu mau buat misalnya kue balok. Kue balok bahannya terigu, gula, singkong, garam. Tinggal pastikan terigunya pakai terigu yang bersertifikat halal. Mereknya apa? Nomor sertifikat halalnya berapa? Gula, pakai gula yang bersertifikat halal. Kemudian garam, pakai yang bersertifikat halal. Jadi semua bahan-bahannya harus yang bersertifikat halal, kecuali bahan yang langsung diambil dari alam. Contoh cabai langsung diambil dari alam. Ya, sayur-sayuran. Nah, itu nggak usah. Itu namanya disebut dengan istilah positive list. Jadi positive list itu tidak memerlukan adanya sertifikat halal. Itu Pak ya, yang kedua. Jadi tidak perlu uji laboratorium. Kampung Kurma kan, Yang ketiga, adakah masa depan untuk para pendamping PPH ini? Masa depan ini kita serahkan kepada Allah. Bapak Ibu, ilustrasi begini. Saya kasih ilustrasi. Tahun 2023 misalnya, Bapak mendampingi pelaku usaha 1000 lolos sertifikat halal. 4 tahun ke depan sertifikat halalnya kan habis. Kasahadei. Jadi pekerjaan 4 tahun ini harus berpikir investasi. Kenapa? Setiap 4 tahun harus diperpanjang. Ketika diperpanjang, enggak, yang bayar kan negara. Ayo pelaku sama gratis kan. Jadi saya suka mengilustrasikan begitu. Kalau misalnya nanti pelaku usaha tahun ini misalnya, saya mendampingi pelaku usaha 1000. 4 tahun ke depan habis. 1000 itu ke siapa lagi pendampingnya? Ke kita lagi. Artinya kan tinggal gitulah. Yang kedua, ini real ya. Pendamping kami misalnya yang di Cianjur. Datanglah ke pelaku usaha. Sertifikat halalnya kalau luar gratis. Produknya teh banyak. Akhirnya apa? Dia diminta jadi distributor. Rizky mah datang di mana wae. Akhirnya apa? Dia sekarang iklanin aja produk-produknya. Produk-produk para konsumen itu. Nah, ieu nu geus halal. Jadi apa ya? Saya yakin Bapak Ibu percaya bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Tapi ini adalah ikhtiar kita. Dan insya Allah bisa datang dari mana saja. Ya. Ada. Ada. Kalau misalnya dicabut bisa pendamping itu jika 1 melanggar kode etik, 2 meninggal, 3 mengundurkan diri, yang 4 2 tahun tidak aktif secara berturut-turut. Jadi Bu Bapak ke pelatihan 2 tahun tidak aktif digugurkan gitu. Gitu. Oke, ada lagi? Ada? Ini Pak, kan isi maaf ya. Isi kan udah keluar. NIB ya? Udah kasih. Dan rujukannya gimana solusinya gitu. Maksudnya kan jangan sampai istri nunggu terus cepat supaya keluar sertifikat itu. Ternyata kan reguler kan? Ya, hari ini daftarnya reguler atau sertifikat? Nanti bisa dicekin Pak. Nanti Bapak ada username sama passwordnya ya? Nanti dicekin sama kakak Pak Akri ya. Bisa dicek Pak.
Ya. Jadi nanti sebenarnya kalau sudah mengajukan nanti ketahuan mana yang masuk semi-reguler dan reguler. Yang penting username sama passwordnya si pelaku usaha tahu. Gitu. Itu jawaban tadi jangan belum. Kalau tadi kan waktu pedagang ini sudah dikasih salahnya. Hah? Ya. Misalnya kita pakai pedagang akunnya atau pelaku Apabila ada penyimpangan. Nah, Bapak Ibu, kalau ada penyimpangan dari pelaku usaha, ya gini. Jadi biasa pas diperiksa sama serius, bener. Setelah itu ternyata ada penyimpangan kan begitu. ya Apakah pendamping itu boleh melakukan pencabutan? Pencabutan itu bukan hak kita, itu kewajiban dari hak dari penyelenggara. Nah, tetapi kalau ada indikasi penyimpangan itu nggak usah khawatir, nanti ada yang mengawasi. Ya, Melaporkan boleh, melaporkan boleh saja. Silakan saja kalau melaporkan. Jadi nanti ada petugas khusus yang mengawasi tentang bagaimana jaminan produk halal ini betul-betul berjalan. Ada lagi Pak? Tenang Pak. Nanti kita cek Pak. Ada lagi? Oke. Kalau nggak ada, masih ada waktu jam berapa sekarang? Hah? Pengantar aja dulu sambil jalan ya. Ya, jadi Bapak Ibu, saya auditor halal. Nah ini analis. Beliau bidangnya biologi juga. Beliau yang ada di laboratorium yang suka ngontak-ngatik daging babi, bakso dicek ada babinya atau tidak. Nah beliau ini. Nah ya.